Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Apakah surga itu ada? Apakah surga itu terbukti secara ilmiah? Apakah terbukti secara sains? Bagaimana konsep surga dalam dunia psikologi? Apakah surga itu hanya di imajinasi manusia? Apakah surga itu hanya ada di puncak Bogor? Menarik untuk kita bahas ya. Jadi di video ini saya akan bahas dari sudut pandang keilmuan. Apakah surga itu ada dari sudut pandang psikologi, sudut pandang ilmiah, sains, dan agama juga. Jadi saya tidak berpihak ya. Saya tidak berpihak pada sains. Saya tidak menjudge surganya agama ya. Jadi di video ini tidak ada benar dan salahnya. Saya hanya mengurai apakah surga itu terbukti secara ilmiah atau tidak. Dan kalau misalnya tidak terbukti secara ilmiah, saya tetap mendukung surga yang dipercaya oleh kaum agamis atau orang yang beragama. Sebelum kita lanjut, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya ya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Kita mulai dari perspektif psikologis ya. Nanti kita urutkan ya dari psikologis, ilmiah, dan spiritual dan agama juga ya. Jadi satu-satu ya, pelan-pelan ya. Dalam perspektif psikologis kita akan bahas dari sudut pandang orang-orang yang sangat terkenal dalam dunia psikologi seperti Carl Jung ya, Sigmund Freud dan lain sebagainya. Ada banyak itu ya, tokoh-tokoh daripada psikologis. Surga dianggap sebagai proyeksi dari keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Ini dari sudut pandang psikologi ya. Mekanisme pertahanan misalnya, konsep surga dapat dianggap sebagai mekanisme pertahanan untuk mengatasi ketakutan akan kematian. Jadi orang berpikir, masa sih kita meninggal itu nggak ada surga? Masa hidup ini garing banget? Masa hidup ini flat banget? Pasti ada harapan dong, surga dong. Sehingga ada semacam kepastian ya, atau rasa aman ketika sudah meninggal. Itu menurut sudut pandang psikologi ya, dari sudut pandang mekanisme pertahanan. Kemudian dari sudut pandang simbolisasi harapan misalnya, surga dapat dianggap sebagai ya harapan manusia dan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Kalau melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, mereka berpikir nanti saya akan dapat pahala di surga, saya akan dapat upah di surga kalau saya berbuat baik. Ya sok aja, nggak jadi masalah. Itu dari sudut pandang psikologi ya. Sekarang dari sudut pandang Sigmund Freud misalnya, Sigmund Freud menganggap bahwa konsep surga adalah hasil dari proyeksi ya. Sekali lagi saya katakan, proyeksi keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Sekarang kita bergeser sedikit ke pendapat daripada Carl Jung ya. Jung juga menganggap bahwa konsep surga adalah simbolisasi harapan dan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Jadi boleh dikatakan bahwa dari sudut pandang psikologi itu, kalau kura-kura, mohon maaf ya, kalau kura-kura punya kapasitas otak seperti manusia, bisa berimajinasi, maka kura-kura juga berpikir, saya bisa masuk surga. Nanti kalau saya mati, saya masuk surga. Jadi perbedaan manusia dengan hewan lainnya itu terletak pada kapasitas otak. Karena kapasitas otak manusia itu bisa berimajinasi ya, sehingga manusia itu berimajinasi bahwa surga itu ada walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Jadi ini dari sudut pandang psikologi ya. Jangan berpikir bahwa saya itu ngarang-ngarang. Sumbernya saya akan tampilkan nanti ya, di depan dan di awal. Kemudian kalau misalnya kadal, misalnya kita contohkan misalnya kadal. Kalau kadal itu punya kapasitas otaknya seperti manusia ya, jumlah sel-sel dalam otaknya itu sama seperti manusia, cara kerjanya juga sama seperti manusia, maka kadal juga berpikir bahwa nanti saya pasti dapat coupling surga, saya yang punya kunci surga. Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Jadi surga itu dalam psikologi itu hanya ada di imajiner manusia. Jadi jangan patah hati dulu ya saya mengatakan seperti ini. Nanti saya akan bahas dari sudut pandang agama. Jadi biasakan kita bahas dari berbagai sudut pandang ya. Jangan cuma satu sudut pandang tok ya. Jangan berpikir bahwa saya ini hanya mendukung
Apakah surga itu ada dari sudut pandang psikologi? Enggak. Nanti saya bahas dari sudut pandang agama juga. Jadi jangan terlalu panas dulu ya, slow ya. Biasa kan kita berpikir itu dari berbagai sudut pandang. Jadi dalam teori psikologi, surga itu hanya ada di imajinasi manusia. Hanya ada di imajinasi manusia. Kalau kura-kura misalnya bisa berpikir seperti manusia, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, membantu orang lain, membantu sesama dan sebagainya. Kura-kura juga berpikir bahwa nanti saya akan dapat pahala di surga. Kalau saya misalnya merekrut orang ke agama saya banyak dapat pahala. Kura-kura juga berpikir seperti itu ya. Kalau kura-kura punya agama, ya. Jadi kura-kura juga berpikir seperti itu bahwa nanti kalau saya meninggal pasti masuk surga. Walaupun surga itu tidak terbukti secara ilmiah, walaupun surga itu tidak bisa di Sherlock dan lain sebagainya. Dan semuanya saya katakan di video ini ada sumbernya, ini berdasarkan dari psikologis ya. Jadi jangan marah dulu gitu kalau saya mengatakan bahwa kadal itu bisa berimajinasi bahwa dia suatu saat masuk surga ya, walaupun sifatnya ngerusak gitu, ngerusak ladang misalnya ya. Kadal kan gitu, suka makan makanan yang ada di ladang ya, ladang petani ya kan. Dan ya bisa aja dia berharap masuk surga walaupun dia banyak dosa ya kan. Kemudian kita bergeser sedikit ke masalah ilmiah. Dari sudut pandang ilmiah misalnya. Dari sudut pandang ilmiah ya, pembuktian daripada ilmiah ini tidak dapat diukur ya. Itu yang pertama. Surga tidak dapat diukur atau dilihat secara langsung ya. Sehingga tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan berat hati saya mengatakan bahwa secara ilmiah surga itu tidak bisa diukur. Ya. Tapi kalian jangan patah hati ya, kalau misalnya cita-citanya masuk surga, saya tidak mematahkan cita-cita Anda. Nanti akan tetap saya bahas dari sudut pandang agama ya. Jadi slow ya, pelan-pelan dulu ya, jangan terlalu panas dulu ya. Sekarang dari sudut pandang empiris misalnya, surga itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, nggak bisa dibuktikan secara empiris, nggak ada pembuktian yang mendukung keberadaan surga itu secara empiris, nggak ada ya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video misalnya berpikir masa sih nggak ada, ya udah buktikan, kasih datanya, kasih sumber yang akurat. Emang ada orang yang pergi ke surga terus balik lagi ke dunia memberikan kesaksian, ternyata surga itu ada, ternyata di sana ada banyak makanan, kerjanya cuman tidur-tiduran gitu ya. Jangan pikirin yang lain ya, jangan pikirin yang lain dulu, jangan berimajinasi dulu. Kerjanya di sana cuma tidur, makan tidur ya, nggak bosan apa ya kerjanya cuma makan tidur. Nggak ada orang yang mengatakan seperti itu, nggak ada. Jadi secara ilmiah surga itu tidak bisa dibuktikan. Dengan berat hati saya mengatakan surga itu tidak buktikan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi di antara sahabat yang nonton video kalau punya cita-cita masuk surga, jangan patah semangat dulu ya, nanti saya akan bahas di dalam sudut pandang agama juga. Kemudian dari teori lain misalnya, dari hukum fisika misalnya, hukum fisika tidak mendukung keberadaan surga ya, nggak bisa dibuktikan secara hukum fisika ya. Walaupun Nurga Konoha itu bisa katanya membuktikan dari metafisika ya. Metafisika itu kan ada urutannya, ada sebab akibatnya ya, ada alasan yang masuk akal. Jadi kalau tiba-tiba kita mengatakan baru dari metafisika itu ada surga, bisa dibuktikan dari metafisika, nggak ada. Dari hukum fisika juga nggak ada ya. Kemudian apalagi teori evolusi misalnya. Teori evolusi ini adalah teori yang paling dibenci warga Konoha. Karena apa? Karena menuntut kemungkinan bahwa mereka masuk surga. Evolusi mengatakan bahwa tidak memiliki hubungan dengan surga, itu tidak ada hubungan dengan evolusi ya. Pembentukan evolusi atau manusia itu berasal dari atau berkerabat dengan simpanse itu nggak ada hubungannya dengan surga, nggak ada. Zaman dulu surga itu dari teori evolusi ya, itu berawal dari ketika manusia itu meninggal dan Homo sapien ya, termasuk Homo Neanderthal itu yang pertama kali mengubur saudaranya kalau meninggal, terus dikasih bunga dan lain sebagainya. Jadi semenjak saat itu Homo Neanderthal itu berpikir sepertinya ada surga. Dari situ awal muasal kenapa manusia itu berpikir bahwa surga itu ada. Dari Homo Neanderthal. Homo Neanderthal ini sudah punah. Homo Neanderthal ini ada di
Eropa. Kemungkinan besar kenapa orang Eropa sekarang matanya biru, rambutnya pirang dan sebagainya, itu turunan daripada Neanderthal ya. Dan Homo sapiens itu lebih seperti orang Afrika ya, orang Asia dan lain sebagainya. Dan Homo sapiens juga seperti itu. Mereka juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Neanderthal, tapi duluan Neanderthal baru Homo sapiens. Jadi semenjak saat itu manusia sudah mulai berimajinasi, sepertinya surga itu ada. Masa ada orang meninggal tanpa tujuan? Masa ada orang meninggal jadi tanah, jadi cacing dan sebagainya. Jadi nggak fair ya. Orang-orang juga berpikir zaman dulu seperti itu, nggak fair ya. Kok nggak fair? Masa kita meninggal nggak masuk surga? Harus ada surga dong. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, bisa aja surga itu karena paksaan manusia itu sendiri, karena harapan dari manusia itu sendiri ya. Kemudian dari penelitian neuroscience misalnya, penelitian neuroscience tidak mendukung keberadaan surga sebagai tempat yang memiliki hubungan yang ada semacam neurologinya. Nggak ada hubungannya ya dengan sudut pandang apapun dari sains ya. Nggak ada, surga itu nggak ada. Jadi dari sudut pandang sains itu ada semacam kesimpulan sementara, misalnya secara ilmiah surga tidak dapat dibuktikan karena tidak ada bukti empiris ya, tidak dapat diukur dan merupakan konsep spiritual ya. Namun konsep surga tetap memiliki makna yang penting dalam konteks agama dan spiritual. Saya tidak menghilangkan itu ya, dalam konteks agama juga ada baiknya juga ya. Sekarang kita masuk ke alternatif pembuktian. Namun ada beberapa orang berargumen bahwa surga dapat dibuktikan secara tidak langsung melalui ya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan juga bahwa surga itu ada ya, walaupun surga itu tidak bisa terbukti secara ilmiah. Yang pertama itu pengalaman spiritual ya. Ada semacam pengalaman spiritual dan perasaan kebahagiaan yang dialami orang-orang yang beriman dapat dianggap sebagai bukti keberadaan surga. Tapi ini kan ibarat 1 dari 100 itu bukti pendukung ini benar atau tidak itu cuma 1 doang, 1% doang ya. Jadi harus minimal 60% gitu. Kalau cuma perasaan bahagia, itu kan cuma perasaan, bukan datanya, bukan faktanya seperti itu ya. Mohon maaf ya, kalau misalnya Anda merasa bahwa saya mematahkan semangat Anda masuk surga, bukan itu tujuan saya. Saya berusaha menjelaskan secara jujur ya, karena saya sudah berjanji dari awal, saya bikin channel ini saya harus jujur ya. Apapun ceritanya saya harus jujur, walaupun itu pahit, saya tetap akan mengucapkan kejujuran. Kemudian dari sejarah agama misalnya, sejarah agama dan tradisi keagamaan dapat memberikan bukti tentang keberadaan surga. Wow. Jadi ini kan katanya, nggak ada sejarah agama, bukti otentik nggak ada. Ini cuman katanya. Surga itu ada. Misalnya ada di kitab suci agama tertentu di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Misalnya di kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya, bahwa surga itu ada. Itu kan katanya. Nggak ada bukti otentiknya. Apakah yang nulis kitab suci ini, ayat-ayat ini, pernah masuk ke surga? Enggak. Atau balik lagi ke dunia? Enggak pernah seperti itu. Enggak ada ceritanya seperti itu. Jadi dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu cuman katanya. Lalu bagaimana dengan pandangan saya pribadi? Ya, ini pandangan saya pribadi ya. Saya terserah mau diterima mau enggak. Jangan ditelan bulat-bulat apa yang saya katakan ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sendiri saya itu benar, apa yang saya katakan itu benar. Jangan ditelan bulat-bulat ya. Menurut saya pribadi itu, surga itu ada baiknya juga sih sebenarnya. Apa tujuan daripada surga itu? Ada tujuannya itu, yang pertama itu biar kita takut melakukan kejahatan. Ada sisi baiknya juga. Ada banyak orang yang hanya karena pengen masuk surga berbuat baik, tidak berbohong, jujur, tidak melakukan hal-hal yang ya seperti kejahatan, tidak mencuri, tidak zalim, ya, tidak munafik, tidak barbar di media sosial. Ya, ada seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa orang yang berhalusinasi tentang surga itu buruk. Enggak, ada baiknya juga. Jadi saya itu di posisi netral ya, saya tidak berpihak pada sains, tidak berpihak pada ilmiah. Saya juga tidak berpihak pada agama. Jadi netral.
Cuman mungkin netizen melihat saya itu, kok kamu sering ngomongin sains dan sebagainya. Ya, itu kan ada pembuktiannya secara jujur ya. Itu ada datanya. Kalau misalnya agama mengatakan bahwa surga itu ada, terus ada memberikan kesaksian minimal 10 orang pergi ke surga, balik lagi ke dunia, terus ada fotonya misalnya, ada videonya, ya kita berlomba-lomba masuk surga dong ya. Tapi walaupun tidak terbukti secara ilmiah, tetap kita harus percaya bahwa surga itu ada ya. Tapi yang jadi masalah itu jangan berpikir bahwa untuk masuk surga itu ada jalan instan. Nah, yang saya nggak suka itu ya, ini penting ya, saya nggak suka itu warga Konoha terlalu berhalusinasi dengan surga sehingga berpikir bahwa masuk surga itu jalan instan. Ada banyak seperti di Konoha, ada banyak banget orang seperti ini di Konoha. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan seperti misalnya bubarin paksa. Jadi bubarin paksa ibadah orang lain itu, konon katanya diduga mereka ini pengen masuk surga, terobsesi masuk surga jalur singkat, jalur cepet ya, bypass ya, kalau bahasa Inggrisnya bypass. Mereka menggunakan jalur bypass ya, shortcut. Siapa yang mengajari mereka? Biasanya pemuka agama. Nah, itu yang saya tentang sebenarnya. Nggak jadi masalah kalau dulu pada misalnya pengen masuk surga, ya sok aja, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalian itu terobsesi ke surga, terlalu terobsesi sehingga membubarkan paksa ibadah orang lain. Kan nggak bagus, nggak enak. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya mengatakan seperti ini saya pro terhadap Kristen. Enggak. Kalau misalnya umat muslim digituin sama umat Kristen, saya tetap membela umat muslim. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak. Enggak. Banyak video saya itu membahas tentang agama Kristen, mengkritik agama Kristen, tapi sejauh ini mereka dewasa banget. Saya kritik mereka nggak terlalu baperan seperti umat sebelah. Nggak pernah saya diancam gitu, awas ya, awas kamu ya, saya lacak kamu ya, nggak pernah seperti itu. Tapi umat sebelah, wah, berapa kali saya digituin, ratusan kali kayaknya, kamu saya lacak ya, awas kamu ya. Ya, hanya karena apa? Hanya karena saya mengatakan bahwa secara ilmiah surga itu nggak ada, nggak terbukti. Jadi makanya kita harus terbiasa berpikir dari sudut pandang yang berbeda-beda ya, jangan cuma satu sudut pandang. Orang yang menurut saya ya, mohon maaf, orang yang bodoh itu hanya berpikir dari satu sudut pandang, tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi orang-orang, mohon maaf ya, SDM rendah yang suka membubarkan paksa ibadah orang lain itu demi masuk surga melalui shortcut, melalui bypass, jalan pintas, menurut saya ini adalah ketololan yang hakiki. Banyak warga Konoha yang berpikir seperti itu di Konoha, hanya iming-iming surga. Kan kacau kan berpikirnya. Makanya saya sering bahas tentang agama, apakah surga itu masuk akal atau tidak dan sebagainya. Ini yang saya nggak pengen. Dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Ya pengaruh dong. Kalau kita ribut sesama umat beragama karena iming-iming surga, kita membubarkan paksa dan lain sebagainya, ya yang ada konflik kan jadinya. Nggak jadi masuk surga. Coba bayangin ya, kalau lu jadi Tuhan, lu punya surga, apakah lu memasukkan orang seperti ini, orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan lain sebagainya, masuk surga? Enggak kan? Logikanya mana? Kalau kita memasukkan orang seperti ini ke surga, nggak punya logika, nggak logis, sungguh tidak masuk akal ya. Kalaupun surga itu ada, kalaupun Tuhan itu ada, orang-orang seperti ini nggak mungkin masuk surga. Ini yang saya tentang dari kebiasaan daripada warga Konoha. Banyak orang yang berhalusinasi ya, kalau kita mau inikan kafir kita masuk surga. Ada banyak di Konoha seperti itu. Jujur aja, jangan tutupin ya. Ya, saya nggak suka ditutupin. Ada banyak seperti itu di Konoha. Kalau kita mau inikan kafir kita masuk surga, auto masuk surga. Pret, tai kucing, tolol itu namanya. Gerem aku kalau aku ngomong seperti ini. Gak bisa nahan emosi, selalu emosional kalau udah ngomong seperti ini. Oke, sebelum saya emosional ya, sebelum saya nanti ngomongnya kepleset, saya akan mengakhiri video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.